Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yuliana Nur Fadila AR dengan nomor NIM A1241548, mahasiswa dari Stikes Maranding Majene. Di sini saya akan membuat sebuah video penyuluhan mengenai tentang materi gizi. Tetapi materi gizi saya ini terkhusus kepada materi gizi pada ibu hamil. Kita masuk ke dalam definisi ibu hamil. Sebagaimana yang kita ketahui, ibu hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung seorang anak di dalam rahimnya hingga mencapai atau mencukupi 9 bulan. Setelah itu, ibu hamil akan mengalami proses yang namanya proses persalinan. Sebelum kita melangkah ke materi utama, kita bahas dulu apa sih itu materi gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan asupan yang diperlukan atau diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi ini sesuai dengan kondisi atau kebutuhan tubuh. Dan adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi seimbang, yaitu yang pertama itulah makanan sehat. Hindari daging yang tidak matang dan juga mentah. Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang bersih. Yang ketiga, rutin melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat itu menjaga berat badan ideal. Pada nutrisi ibu hamil itu pasti jauh berbeda sebelum masa kehamilan kan? Pasalnya, kebutuhan kalori tambahan ibu hamil itu kurang lebih 300 kilokalori dari makanan, terutama pada trimester kedua dan trimester ketiga. Ini harus terpenuhi dengan baik. Upaya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Hamil memang harus mencukupi kebutuhan gizinya. Itu seperti karbohidrat, lemak, serat, dan lain-lain. Tetapi ada beberapa zat gizi yang harus diutamakan dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu seperti asam folat, protein, kalsium, zat besi, asam lemak omega 3, dan vitamin D. Jadi kita masuk ke manfaat-manfaat apa saja sih yang terkandung pada zat-zat gizi yang diutamakan dikonsumsi oleh sang ibu. Untuk manfaat zat gizi yang pertama itu ada asam folat. Asam folat ini mengandung banyak manfaat yang sangat baik untuk kesehatan ibu hamil, terutama janin yang dikandungnya. Yang pertama itu mencegah kecacatan tabung saraf pada janin. Yang kedua, mencegah keguguran. Yang ketiga, mencegah komplikasi. Yang keempat, mencegah bibir sumbi. Kelima, mencegah anemia megaloblastik. Megaloblastik ini anemia yang terjadi karena kekurangan asam folat. Dan masih banyak yang lainnya. Pada zat gizi yang kedua, yaitu kalsium. Kalsium ini dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi pada janin. Dan kalsium ini bisa didapatkan dari susu, keju, yogurt, ikan, dan sayuran-sayuran hijau. Poin ketiga yaitu protein, di mana protein ini sangat membantu dalam pembentukan jaringan dan pertumbuhan janin, di mana kita bisa mendapatkan protein ini dari daging tanpa lemak atau ikan, tahu, tempe, dan telur. Pada poin keempat, yaitu zat besi, di mana kandungan zat besi ini juga sangat banyak manfaatnya. Salah satunya itu adalah mencegah anemia, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, dan masih banyak lagi. Dan kita bisa mendapatkan kandungan zat besi itu dari daging merah tanpa lemak, hati, dan juga sayuran hijau. Masuk ke dalam poin kelima, yaitu vitamin B6, di mana vitamin B6 ini berperan dalam sintesis asam amino, heme, dan hormon. Dan ini bisa didapatkan pada ikan tuna, ikan salmon, sarden, tahu yang terfortifikasi, dan pisang.
Poin keenam yaitu asam lemak omega 3, di mana asam lemak omega 3 ini berperan untuk perkembangan otak dan saraf janin. Ini bisa didapatkan dari ikan laut berlemak seperti ikan tuna, salmon, sarden, minyak kacang-kacangan. Pada poin terakhir yaitu poin 7, di mana poin 7 ini adalah vitamin D. Manfaat dari vitamin D ini untuk kesehatan tulang dan gigi pada janin. Ini bisa didapatkan dari ikan laut, minyak ikan, dan susu. Tadi materi saya mengenai tentang gizi ibu hamil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.